Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita telah memasuki separuh Ramadan di tahun ini. Dan salah satu yang menarik untuk diperbincangkan adalah seputar nuzulul Quran. Dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa di halaman 93, kita menulis satu topik yang berjudul Nuzulul Quran dan Peradaban Gemilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sekaligus wahyu pertama yang turun, bahkan sebagai perintah pertama melalui malaikat Jibril adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Kata Prof. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa membaca di sana makna Iqra itu tidak sekedar membaca teks, tetapi juga terkandung makna menghimpun, meneliti, menelaah lebih dalam lagi, yaitu membaca hal-hal yang bersifat tekstual dan kontekstual, sehingga dalam konteks membangun peradaban yang gemilang, aktivitas membaca sangat dipentingkan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena memang ilmu pengetahuan menjadi modal utama untuk membangun sebuah peradaban yang gemilang. Saudara yang dimuliakan Allah, ternyata perintah membaca di sini dibarengi dengan dasar sekaligus orientasi dari pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Bacalah, telaahlah, kembangkanlah ilmu pengetahuan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, tapi ingat harus menyebut nama Tuhanmu dengan nama Tuhan, sehingga ilmu yang diperoleh itu kelak bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, untuk agama ini, untuk bangsa dan negara. Karena fakta menunjukkan ada orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan tetapi tidak atas nama Tuhan, maka ilmu itu justru di tangan orang-orang yang tak beriman bisa menimbulkan malapetaka. Cobalah perhatikan hari ini, puluhan ribu saudara-saudara kita dibantai oleh Zionis Israel di Palestina, di jalur Gaza. Tetapi negara-negara yang katanya superpower, yang sangat tinggi peradaban ilmu pengetahuannya, justru mereka bungkam. Malah sebagian di antara mereka malah mendukung kebiadaban Zionis Israel itu. Ternyata ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan itu tetapi tidak memiliki rohani, aspek rohani. Mereka tidak memiliki akal sehat lagi untuk membela mana yang patut dibela. Justru kadang-kadang mereka justru memperburuk keadaan dan menimbulkan Islamfobia. Saudara yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sejarah menunjukkan, fakta menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun peradaban Madinah Al-Munawwarah itu juga karena motivasi Al-Quranul Karim, di mana Rasulullah mempraktekkan langsung bagaimana hidup berakhlak Al-Quran itu sendiri. Syekh Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat ini tentang Bismi Rabbik tadi, mengatakan bahwa apabila kamu membaca, hendaknya kamu selalu membaca dengan pengertian bahwa bacaanmu itu merupakan perbuatan yang kamu laksanakan demi Allah saja, bukan demi sesuatu selainnya. Jadi kalau kita lihat membaca ini sebagai aktivitas penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu itu hendaknya dikembangkan memang karena motivasi hanya karena Allah. Semuanya adalah milik Allah dan kita juga akan gunakan ilmu itu untuk Allah. Sehingga dengan demikian ilmu yang kita peroleh akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih detail, Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Quran fi Syahril Quran menulis tujuan dan sasaran ilmu pengetahuan mestilah atas nama Tuhan. Ilmu pengetahuan yang didasari oleh nama Tuhan akan dapat meraih segala kebajikan, kemuliaan, keutamaan, dan kebahagiaan setiap manusia. Maka bacalah dengan nama Tuhan, bangkitlah dengan nama Tuhanmu, kuasailah ilmu dengan Tuhanmu.
dengan nama Tuhanmu, sehingga semua ucapan, gerakan, dan diam pun dengan nama Tuhanmu. Saudara yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Al-Quran juga menginformasikan orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentu harus didasari oleh iman. Barulah Allah mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kamu ketika kamu itu memiliki kualitas iman dan ilmu. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu tanpa iman bisa menimbulkan malapetaka. Iman tanpa ilmu, maka peradaban juga tidak akan berkembang. Maka ilmu pengetahuan didasari oleh iman yang kuat. Dan dengan demikian akan terpatri dalam mindsetnya, paradigmanya, dalam jiwanya, bahwa semua ilmu itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada yang kami ketahui ya Allah kecuali Engkaulah yang memberikan ilmu itu kepada kami, kata para malaikat. Tentu ini juga berlaku bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah. Maka semakin kita berilmu, maka seharusnya kita semakin dekat dan takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dalam surah Fatir ayat 28. Bahwa di antara hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama yang berilmu. Semakin hamba itu berilmu, semakin khasyah, takut, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu yang dia peroleh tadi akan dia amalkan, akan dia gunakan untuk kebajikan-kebajikan, sehingga mendatangkan kemaslahatan, bukan kemudaratan dan apalagi malapetaka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selanjutnya dalam perintah ayat yang turun Al-Alaq 1 sampai 5 itu juga perintah membaca juga disandingkan dengan aktivitas menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Ini ada aktivitas menulis dan itu bahagian yang tak terpisahkan juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk membangun sebuah peradaban. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, seandainya tidak ada tulisan, pastilah ilmu-ilmu itu akan punah. Agama tidak akan berbekas, kehidupan tidak akan baik, dan aturan tidak akan stabil. Tulisan merupakan instrumen peralihan ilmu antara satu kaum dan bangsa. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat terlestarikan dan berkembang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban suatu bangsa akan berkembang, pemikiran akan semakin canggih, agama dapat terjaga, dan agama Allah akan semakin tersebar luas. Oleh karena itu, saudaraku, dengan memperingati nuzulul Quran, seharusnya menambah ghirah kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan tentu harus didasari dengan iman, basisnya adalah Al-Quran itu sendiri. Jangan kita ini mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi kita buta dari Al-Quran. Tak tahu tentang ayat-ayat Allah ini. Oleh karena itulah, kita penting mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, untuk paham Al-Quran. Dengan Al-Quran itu, pemahaman itu, memotivasi dia untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan lain. Tentu Al-Quran tidak sekedar dipelajari dari kulitnya saja. Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran menguraikan bahwa Al-Quran itu juga mengandung ilmu agama. Dalam konteks ilmu agama, Al-Quran itu ada dua kelompoknya, yaitu ilmu kulit, ya, ulumus sadfi, kemudian ilmu sarifati, ulumul lubab. Ya. Ilmu kulit, kata beliau, adalah ilmu bahasa Arab, seperti lughah, nahu, qiraat, makharijul huruf, dan ma'ani. Itu kulit. Gimana membacanya, ketepatan membacanya, begitu kan. Kemudian nahu sorabnya, peletakan harakatnya. Tetapi ada yang lebih saripatinya, intinya itu adalah itu yang lebih tinggi, yaitu ilmu saripati atau ulumul lubab yang mengandung kisah-kisah dalam Al-Quran, ilmu kalam untuk memperkuat akidah, serta ilmu terkait hukum yang dikuasai oleh ahli fikih. Bahkan yang tertinggi, kata Al-Ghazali, dari ilmu saripati Al-Quran itu adalah ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, dan hari akhir. Jadi tidak lagi yang bersifat materi, tapi yang immateri. Apa kata Al-Ghazali? Ia mengkritik, ya, orang yang hanya berhenti pada ilmu kulit tanpa berupaya memahami ilmu inti. Tidaklah cukup musibah tatkala mereka hanya memahami Al-Quran hanya pada tataran kulit terluarnya saja, katanya.
Jadi hati-hati pula. Nah, sekarang kita ini sudah di mana tingkatan kita? Sudah sampai ke Saripati atau malah justru hanya berputar di ilmu kulit dari Al-Quran? Nah, bagaimana kita mau bisa mengembangkan peradaban yang gemilang tadi? Harusnya kita harus menguasai menyelam ke dasar mutiara lautan Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita bisa mengangkat martabat umat ini terhormat, tidak lagi disepelekan orang, apalagi kita dianggap sebagai kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang tak berkontribusi, malah dimusuhi bersama. Ya, kita dibantai saudara-saudara kita yang lain pada diam karena kita dianggap lemah. Maka kembalilah kepada Al-Quran, saudara. Maka harus ada gerakan. Mesti kita lakukan gerakan pendidikan Al-Quran. Kita mulai dari anak-anak generasi muda kita. Harus kita kembalikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khalifah yang seharusnya hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Allah sudah buat manualnya. Bagaimana kita ini diciptakan Allah dan seharusnya kita hidup sesuai dengan aturan Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Al-Qur'an. Para ulama ada yang mengatakan bahwa paling tidak ada 7T untuk mengembangkan pendidikan Al-Qur'an itu sendiri. Yang pertama adalah tahsin. Kita perlu memang dalam kategori Al-Ghazali tadi, ini adalah ilmu kulit ya. Kita tahu nahwu sharafnya, kita tahu qiraatnya, ilmu qiraatnya, tahu makharijul hurufnya, bahkan sampai kepada ma'aninya. Ini perlu kita untuk melakukan pendidikan apa yang disebut dengan tahsin, supaya bacaannya itu sesuai dengan ilmu tajwid. Tetapi tak sampai di situ. Kita harus meningkatkan lagi ke tilawah. Tilawah itu apa? Membaca Al-Quran secara rutin, diwiridkan. Tidak hanya musiman, hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi harus setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Selain kita mendapatkan pahala, itu juga akan memberikan semangat, energi positif bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang bernilai kebajikan, yang mendatangkan kemaslahatan, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah. Yang ketiga adalah tahfiz. Sesuai dengan kemampuan kita, kita juga perlu menghafal ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan kita. Ya paling tidak ya dibawa untuk sholat, dibaca ketika sholat. Tapi tentu bagi anak-anak kita yang memiliki kemampuan, mereka harus kita didik pula untuk menjadi hafiz, penghafal Al-Quran. Cuman persoalannya jangan sampai berhenti di situ saja. Hafal banyak ayat tetapi tidak paham maknanya. Kita tetap dorong, apresiasi anak-anak kita yang banyak hari ini menghafal Al-Quran, luar biasa. Tapi mohon para guru-guru pengelola tahfiz Quran, jangan berhenti hanya sampai menghafal. Tolong berikan juga mereka, ajari mereka, didik anak-anak kita untuk meningkatkan kemampuannya dari menghafal. Lanjut berikutnya, tafsir. Memahami maknanya, memahami pesan-pesan dalam Al-Quran itu sendiri. Maka dibutuhkan ilmu alat, yaitu ilmu bahasa Arab. Jangan anggap bahasa Arab ini adalah bangsa asing. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Kalau setiap muslim memusuhi bahasa Arab, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah alat kita yang Allah anugerahkan juga kepada kita. Seharusnya untuk memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Lalu setelah tafsir, juga kita butuh meningkatkan lagi ke tahapan tadabbur, yaitu merenungkan makna dalam Al-Quran itu untuk diambil iktibar, pelajaran, sehingga pelajaran-pelajaran itu nanti akan menginternalisasi dalam kepribadian kita, sehingga mudah kita amalkan. Maka tahapan berikutnya tatbik. Mari kita amalkan, mari kita praktekkan apa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita baca, kita hafal, kita ketahui, kita pahami, dan kita renungkan tadi. Harus menjadi akhlak kita, kepribadian kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran, sehingga Allah pun memuji dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak engkau itu Rasul sangat agung. Saking agungnya, kemudian dia menjadi nur, bercahaya, menjadi lentera, menjadi qudwah dan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga para sahabat pun mudah untuk mengikuti perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, kita juga harus melakukan apa yang disebut dengan ta'lim. Ya. Tidak hanya proses tadi belajar, ta'lim ini tentu prosesnya terus-menerus melakukan
sebagai kita muta'alim yang belajar untuk memperoleh ilmu dari Al-Quran itu, lalu menjadi alim, orang yang mengamalkan ilmu itu, yang tertinggi nanti adalah muallim, mampu mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Dan Nabi pun diutus, salah satu tugasnya adalah wa yu'allimukumul kitab. Rasul itu mengajarkan, mentaklimkan kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Saudara yang dimuliakan Allah, jika ini mampu kita lakukan, maka kita akan bisa mengulangi bahkan mengembangkan peradaban yang pernah generasi sebelumnya yang lakukan, seperti pada generasi Rasulullah, para sahabat, sampai kemudian ulama-ulama cendekiawan intelektual muslim pada masa Abbasiyah di Baghdad maupun Umayyah di Andalusia. Mereka mencapai kejayaan yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, lalu mampu membangun sebuah peradaban yang gemilang, yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan lingkungan sekitarnya. Tapi ingatlah, mereka mengembangkan ilmu itu atas dorongan Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri pertama kali diturunkan dalam perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kembangkanlah ilmu pengetahuan, beraktivitaslah, bangunlah peradaban, tapi dengan nama Tuhanmu. Setiap ilmu yang diperoleh semata-mata kita lakukan karena Allah, dan kita siap mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ilmu yang kita amalkan, dengan tetap berharap Allah bimbing kita agar menjadi seorang hamba yang khosyah kepadanya. Innama yahsallahu min ibadihil ulama. Sungguh di antara hamba yang takut kepada Allah itu adalah mereka yang berilmu pengetahuan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.